Syafi'il Muslimin Sayyidina Maulana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Sumail Arus Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib Karamallahu wajah Sumail Arus Sayyidina Imam Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an Sumail Arus Sayyidina Imam Al-Fakir Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi radhiyallahu an Sumail Arus Sayyidina Imam Syekh Muhammad Asabandi radhiyallahu an Sumail Arus Sayyidina Imam Al-Qutub Habibullah bin Ali Al-Haddad radhiyallahu an Sumail Arus Sayyidina Imam Habib Musin radhiyallahu an Sumail Sayyidina Imam Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz radhiyallahu an Sumail Arus Sayyidina Imam Habib Hidra Musin Musin Al-Hindwan radhiyallahu an Sumail Arus Sayyidina Imam Syekh Abdul Samad Al-Falim radhiyallahu an Sumail Arus Sayyidina Imam Hamid radhiyallahu an ولأبائنا وأمهاتنا ولأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ولمعلمينا ولأهلنا ولأهل بيتنا ولجيراننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jalal iman wal islam ribatan matinan ala qulubil mu'minina wal mu'minat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, la khaira fi katsirin min najwahum illa min amrin bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nasi. Qala sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak, ibu-ibu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita diberi oleh Allah kesempatan untuk bisa hidup di bulan yang mulia, yakni di bulan Muharram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita hidup di bulan Muharram yang mulia ini, manakala kita berbuat kebaikan maka akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pahalanya, dan begitu pula manakala kita berbuat dosa ataupun yang tidak baik maka akan dilipat gandakan juga pahalasan daripada perbuatan tersebut. Mudah-mudahan kita bisa mengisi daripada bulan Muharram yang mulia ini dengan amal-amal ibadah, dengan amal-amal soleh, dengan kita selalu berbuat baik kepada sesama kita, kepada sesama makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan sabab kita berbuat baik tersebut itu menjadi bakalan kita atau menjadi bakal kita saat kita nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Salawat dan salam mari sama-sama kita haturakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada ahli keluarga, para sahabat, para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang nantinya mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas daripada al-babus salisu fi istinabil ma'asi zahirah. Bab yang ketiga menyatakan menjauhi segala maksiat yang zahir. Nah, maksiat yang zahir kemarin ada dikategorikan kepada 7 anggota badan kita. Pada kesempatan malam ini kita menambahi daripada bahasan tentang 7 anggota badan itu, yakni masalahnya adalah lidah kita atau lisan kita. Adalah lidah, tempat kita bertutur kata, ini adalah merupakan salah satu yang mesti kita jaga. Jangan sampai lidah kita berkata-kata yang tidak disukai oleh Allah. Nah, dalam bahasanya di sini, lidah itu maka dijadikan bagimu karena membanyakan dengan dia akan zikrullah ta'ala. Dijadikan lidah bagi kita untuk berzikir kepada Allah dan membaca Al-Quran, dan engkau tujukan dengan dia akan segala hamba Allah Ta'ala kepada jalan yang menyampaikan kepada Allah Ta'ala dan negeri akhirat. Nah, dengan lidah kita ini, nah kita walaupun bukan seorang mubalik, bukan seorang ustadz, tapi kita bisa menyampaikan bahwa apa-apa yang Allah sukai itu maka kita tunjukkan kepada hamba-hamba Allah itu. Misalkan azan sudah sampai, nah sampai sudah nih azan, ayo kita ke masjidan misalkan. Nah itu sama dengan kita menunjukkan ke jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga supaya membekal pada gira untuk persiapan ke negeri akhirat. Ini lidah kita tuh kita bawa ke situ. Dan bahwasanya menyuruhkan dengan dia berbuat kebajikan dan menegahkan akan berbuat kejahatan, amar ma'ruf nahi mungkarnya. Dan dapat engkau nyatakan dengan dia akan barang yang di dalam hatimu daripada segala hajatmu, hajat dunia dan hajat akhirat, maka hendaklah engkau peliharakan akan lidahmu itu daripada 8 perkara. Nah ini yang perlu dijaga, ada 8 perkara dalam hal menjaga lidah kita. Nah, yang pertama, maka hendaklah engkau peliharakan akan lidahmu daripada berdusta. Nah, sama ada sungguh-sungguh atau bersenda-senda atau bergurau. Maka jangan engkau biasakan berdusta itu dengan bersenda-senda, karena yang demikian itu membawa kepada berdusta yang sungguh-sungguh. Dan dari karena ini Imam Al-Ghazali berkata bahwa berdusta itu ibu segala dosa yang besar. Nah, jadi berdustanya apakah bagagayaan aja atau bersanda gurau aja, nah ini kada boleh.
apakah lagi berdustanya yang benar-benar atau sungguh-sungguh. Karena kebiasaan yang bergurau tadi, bersenda tadi atau bagagayaan itu bisa menjadi dusta yang bersungguh-sungguh. Nah ini jaga hati-hati benar nih yang demikian berdusta inilah bagayaan lawan kawan, misalkan lah bapak dipadahkan dicari isi pulan ya, kawannya mencari si pulan, dia mencari, padahal si pulan ini kada mencari kada diam benar cuman karena si kawan ini hendak bagagayaan lalu dipadahkan si pulan mencarinya, maka nang berdusta seperti ini. Nah walaupun bagagayaan atau bersanda gurau, nah kada dibolehkan, karena yang demikian ini bisa jadi sungguh-sungguh kiranya tak biasa adalah, tak biasa berdusta adalah. Kayak kisah di anu itu kan ada ketika mengembalakan kambing ya, mengembalakan kambing, si pengembala ini lalu datang, kisahnya ada harimau, nah hendak memakan si kambingnya tadi. Wah, padahal kadada adalah harimaunya kadada. Nah, lalu si pengembala ini marah kepada kawannya yang memandangkan ada kambing tadi itu hendak disarangnya harimau. Nah di kemudian hari berikutnya rupanya terjadi yang sebenarnya lah. Nah, terjadi yang sebenarnya, bukan yang bersanda gurau atau bagagayaan lagi, bahwa gembalaan kambingnya itu benar-benar akhirnya diterkam oleh harimau. Nah ini kan bisa menjadi sungguh-sungguh atau dilanjurkan Tuhan sekali bagagayaan seperti itulah, dilanjurkan Tuhan sekali akhirnya terjadi nang sungguh-sungguh daripada apa nang kejadian yang tidak terjadi sebelumnya. Nah itu berdusta nang bagagayaan akhirnya terjadi nang sebenarnya. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwasanya berdusta itu ibu daripada segala dosa besar. Nah, jadi dalam hadis Nabi pun dikatakan di sini, mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang sungguh-sungguh beriman kepada Allah dan hari akhir, maka katakanlah yang baik-baik. Falyakul khairan aw liyasmut. Apabila tidak bisa mengatakan yang baik-baik, maka berdiam. Maka berdiam kita. Dalam rangka apa? Untuk menjaga lisan kita, lidah kita. Nah, untuk menjaga lidah kita jangan sampai tak keluar kata-kata yang tidak baik. Nah di sini jelas Nabi mengajarkan kita untuk mengatakan yang benar, yang baik. Kalau tidak maka berdiam kita, lah berdiam. Hanya ada dengaran aja misalkan lalu kita ucapkan, lah jangan. Jadi harus benar-benar dahulu dapat informasinya, hanya menyampaikan itu pun disaring dahulu supaya kada salah daripada informasinya. Entah. Bagi orang yang berdusta ini dikatakan dalam hadis, iyyaka wal kadhiba fa innahu ma'al fujuri wa huma finnar. Takuti oleh kalian atau takuti olehmu akan berdusta wal kadhiba fa innahu ma'al fujur,
berdusta itu maka bahwasanya orang yang berdusta itu beserta orang yang berbuat maksiat kada baik. Wahuma finnar, dan kedua perbuatan itu di dalam neraka. Orang yang berdusta itu sama dengan berbuat maksiat, dan kedua-dua orang tersebut dimasukkan dalam neraka. Diingatkan ulang oleh Nabi, innal kadhiba babun min abwabin nifaq, bahwasanya berdusta itu satu pintu daripada beberapa pintu orang munafik atau sifat orang munafik. Jadi kalau ada orang yang berdusta dalam perkataannya, maka termasuklah ia daripada orang yang munafik. Orang yang munafik, orang yang bermuka dua. Di zaman Nabi itu ada yang demikian, orang yang bermuka dua. Di hadapan Nabi bagus, di belakang Nabi kada bagus. Di hadapan Nabi menurut, tapi di belakang Nabi tidak menurut. Ada yang demikian itu di zaman Nabi itu. Ada dibawa oleh Nabi berperang, inggih aja, ujung-ujungnya kada mau umpat berperang, takutan matinya. Ada yang demikian, ada zaman Nabi. Dan tidak satu orang, ada beberapa orang dengan alasan macam-macam mereka itu orang munafik itu lah. Idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ayatul munafiki salasun. Tandanya orang munafik itu jan Nabi ada 3. Idza hadasa kadzaba, apabila berbicara dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji ia ingkar janji, kada tepat janji tah. Wa idza tumina khana, apabila dipercaya dia khianat. Itu orang tanda-tanda orang munafik. Yang bahasan kita di sini adalah tanda orang munafik, idza hadasa kadzaba, apabila bicara bapandir dia berdusta. Itu tanda orang munafik. Mudahan kita dijauhkan yang demikianlah. Mudah-mudahan berdusta untuk diri sendiri aja jangan, apalagi berdusta untuk orang lain. Mudahan dijauhkan yang demikian. Bahasan berikutnya ini nang berdusta lang ada yang harus sahdan. Terkadang dusta itu jadi wajib dan terkadang dusta itu jadi mubah, yakni harus. Dan misal yang wajib itu seperti ia berdusta sebab hendak melepaskan orang yang hendak dibunuh oleh orang dengan zalim, atau hendak melepaskan harta pertaruhan orang kepadanya daripada orang yang zalim. Nah ini menjadi hukumnya berdusta tadi wajib, berdustanya wajib telah. Kenapa? Ada sababnya di sini. Wajib seperti ia berdusta sebab hendak melepaskan orang yang hendak dibunuh oleh orang dengan zalim.
tidak dibunuh dengan oleh orang-orang yang memang orang-orang yang kada benar, artinya orang yang zalim orang tersebut. Maka misalkan dia ikut bersembunyi di rumah kita, dipadahkan orang tersebut kada ada di rumah kita, ikut bersembunyi di rumah kita. Misalkan orang yang hendak dibunuh tadi, kita tahu bahwa orang yang hendak membunuh ini adalah orang yang zalim, orang nang bahasa ini buhan preman, buhan nang manakala menagih hutang bakakarasan, nah buhan nang apa namanya kolektor doleh, kolektor tuh bakakarasan ngarannya dah. Maka yang demikian itu wajib kita untuk melindunginya dengan badusta, memadahkan kadada atau kada melihat. Nah, padahal melihat ini bisa lalu di hadapan kita kan, tapi kita padah kada melihat untuk menyelamatkan dirinya daripada dibunuh oleh orang lain. Atau hendak melepaskan harta pertaruhan orang kepadanya daripada orang yang zalim, atau hendak memeliharakan harta orang muslim atau istri orang muslim daripada hendak dizalim oleh orang. Ini yang dibolehkan dalam badusta. Dibolehkan badusta adalah ada orang apa namanya istri orang muslim lalu minta bantuan lawan kita, misalnya minta bantuan lawan kita supaya terjaga daripada hartanya. Nah, terjaga daripada hartanya dirampas oleh baik oleh orang lain ataupun oleh suaminya kah, atau keluarganya kah, atau dingsanaknya kah, maka itu kita bisa memadahkan kada tahu. Artinya kada tahunya itu badusta ngarannya tak. Dan tiada terpelihara akan segala yang demikian itu melainkan dengan dusta, maka yaitu wajib badusta. Jadi yang contoh-contoh di atas tadi itu badusta yang dibolehkan. Nah, dalam agama itu ada juga badusta yang selain daripada yang ada ini, badusta dalam peperangan. Nah, peperangan. Nah, di zaman peperangan bahari itu kan zaman Nabi itu, di zaman Nabi biasanya kan masalah strategi perangnya tuh, lalu berapa bahan kamnya, bahan Quraisy itu kan berapa jumlahnya, kami 1000, kata Nabi kami sekian, jumlahnya 300 misalnya. Nah, apa peralatan perangnya itu jadi apa, jadi persoalan tuh. Nah, jadi persoalan tuh, artinya jadi tatakunan oleh orang yang lepas perang bahari. Nah, perang bahari tuh. Nah, ini panggil apa? Ada juga kan seperti itu, adalah itu, ya kan ada. Tapi kada salang bapadah lagi dah ini, kada salang diomongkan lagi, tetapi cukup dirahasiakan. Nah, ketika peperangan Israel dengan Iran semalam kan, itu kejadiannya. Pangkalan bersenjata Iran diserang oleh Amerika, jadi kan ternyata bukan pangkalan bersenjata yang diserang, itu gudang-gudang yang memang dahulu andakannya persenjataan di situ, tapi ini jadi gudang aja lagi. Dikiranya Amerika, tetap aja masih itu anunya pangkalan bersenjatanya kan. Nah, boleh itu masalahnya betakun juga di mana andakannya, di mana anunya. Nah,
wah ini kan ada lagi nang betakun minta sudah pakai apa tuh ngarannya, mata-matanya kan sudah ada tuh lah, tiap negara itu sudah ada mata-matanya di mana andakan senjatanya tuh. Nah, yang demikian dalam peperangan tuh boleh kita berdusta untuk memerangi musuh dalam Islam, sebagaimana Israel dengan Iran kan itu. Jadi kalau dipadahkan lang sebenarnya di mana andakannya senjata, kira diserangnya. Nah zaman Nabi seperti itu. Dari jumlah pasukan, kemudian persenjataan dan lain sebagainya, berapa itu baharinya itu dalam peperangan, dalam sejarahnya itu diketahuan, disampaikan. Nah itu didustakan, kada apa-apa untuk melawan musuh Islam, orang-orang kafir Quraisy. Kemudian yang dibolehkan juga dalam perselisihan antara dua orang tadi. Nah ini yang tadi, apabila ada dua orang sedang berselisih, misalkan kita tahu nih sebagai orang muslim, sebagai saudara sesama muslim, kita wajib untuk memeliharakan daripada kehormatan dan harga diri daripada seorang muslim tersebut. Boleh sama si A lah, misalkan si A nih berseteru dengan si B, bermusuhan dengan si B, misalkan si A dan si B ini bermusuhan lah. Agar supaya tidak terjadi permusuhan yang berkelanjutan, dalam Islam itu tidak bertegur sapa selama 3 hari saja kan sudah dilarang kan, sudah dilarang kita nih lah. Ketika terjadi perselisihan nih, kemudian kita tidak bertegur sapa selama 3 hari, maka dilarang dalam Islam. Nah, ada yang demikian nih, lalu kita sampaikan bahwa misalnya si A ini tadi menanyakan kamu wahai si B, nah kayak apa kabarnya, kayak apa keadaannya misalnya. Nah ketika menyampaikan kepada si B seperti itu pula, nah, kayak apa kabarnya si A nih, kayak apa keadaannya si A, padahal kadada. Nah ini anak mendamaikan dengan betakun kondisi daripada keadaan dia, itu kan salah satu cara untuk mendamaikan. Nah mendamaikan si A kayak apa kondisinya aja. Nah padahal si B ini kada ada betakun, kada ada memandahkan kayak itu kada, tapi disampaikan oleh kawan yang si C ini untuk mendamaikan antara perselisihan si A dan si B tadi. Nah itu. Begitu pula dalam rumah tangga antara suami dan istri. Nah, kalau tadi kan yang luas adalah antara kaum Quraisy, kaum kafir dan kaum muslim kan, antara dua orang yang berseteru, artinya orang di luar ini di dalam rumah tangga misalkan antara suami dan istri. Nah, terjadi hal-hal seperti itu ada juga nih. Ada yang demikian. Kenapa garang bian hendak hendak bapisah lawan sidin, sidin ketahuan selingkuh sidin. Di mana tahunnya pian selingkuh? Ada nomor bibinian di HP sidin. Nomor bibinian di HP sidin ya. Tahulah pian bibiniannya, kada tahu pangjar. Cuman ada nomor bibinian, bahan no bapandiran tapi apa ngarannya? Tetawaan kena jar. Kada tahu
jadi dianggap selingkuh. Nah, sehingga kada bisa satu pihak aja nang datang, harus kedua belah pihak. Banyak deh kiau pulang nang suaminya kan, nang suaminya di kiau pulang bujuran kah biannya selingkuh, ujar bini bian nih, ujar nih bujuran kah tuh selingkuh bian nih, bibiniannya si anu ngarannya. Jar lakiannya kada selingkuh kada ulun, ngaran bibinian itu ngaran rumah ulun, ngaran Uma sekalinya. Rupanya ngaran pendeknya Uma nih kada tahu nang bibin nang istri ini lah, ngaran pendeknya Uma nih kada tahu nang istri nih tu ngaran Uma ulun nyer si Ani itu. Ngaran sebujurnya Siti Mariani. Ditulisan di situ Ani. Nah, iya sudah. Kenapa aja pian anu mun manalepon katatawaan, nanya rami lawan kuitan jadi. Nah, jadi nang dimintai pendapat itu ataupun kita nang tahu ada permasalahan itu, nah didamaikan nang demikian. Nah, ibaratnya tuh rumah tangga itu adalah ibarat kertas nang putih ya lah, ada setitik nila saja atau setitik daripada tinta saja itu kada akan membawa kepada kerusakan dalam kertas itu kan. Itu anunya tah setitik aja salahnya tuh, salahlah semuanyaan, artinya hitam setitik aja hitamlah semuaan kertas tuh kan kada gitu kan. Artinya ada juga yang baiknya. Takone pian berapa tahun dah berumah tangga? 30 tahun sudah. Berapa anak? 4 bacucu lah sudah, bacucu. Waduh, 30 tahun anak 4 bacucu pulang sudah. Nah, napanya lagi sudah lah itu. Masih aja kada kada percaya lawan suami atau istri kan yang. Nah, ya terkadang itu bibinian nih lah, terkadang tuh buat bibinian itu kan dengan perasaan. Nah, dengan perasaan itu terkadang ditambahi dengan nafsu. Kalau lelakian itu banyak badiam, banyak menggunakan logika, akal. Perasaan do belakangan biasanya menelakian. Nah, sehingga dicari tahu biasanya dahulu hanyar hendak menyampaikan yang demikian itu. Ya Allah, akhirnya kayak apa? Kada sing datangan lagi. Kada sing datangan lagi. Kenapa? Kira akor sudah tak? Jadi imbah sudah, kiau pulang bibininya, tahulah pian si Ani itu umaknya. Ini umaknya kah? Ngaran sidin sebujurnya Siti Mariani. Nah, jar hanya dikira salingkuh lakiannya. Itu diantara dalam rumah tangga ada. Dan terjadi juga seperti itu, Jadi ada dalam salah satu riwayat sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq datang kepada Nabi, dilihat Sayyidina Abu Bakar, Nabi dalam keadaan berdiam, termenung sidin. Yang namanya Sayyidina Abu Bakar ini kada mau sidin mengganggu Nabi dalam kondisi apa aja kecuali Nabi dalam keadaan gembira, hanyar sidin mau bertakun atau menyampaikan permasalahan, kada mau. Akhirnya apa? Sayyidina Abu Bakar berdiam jombat. Kada lawas datang Sayyidina Umar bin Khattab. Untuk siapa nih Umar? Sayyidina Umar datang, masuk gitu. Dilihat Nabi berdiam, Sayyidina Abu Bakar berdiam.
berdiam aja Umar. Nah, cuman ngaran Sayyidina Umar sidin kada lawas sidin berdiam do kada tahan sidin sampai akan sidin sampaikan sidin lah. Kenapa Sayyidina Umar ya no jar Nabi ada apa nih Nabi aja Sayyidina Umar sudah ulan penuhi untuk keperluan rumah tangga, dijulungi duit sudah mamanya nih sudah dijulungi gitu sampai kayak itu. Kemudian sudah juga apa keperluannya tetap aja terkadang marah-marah lawan ulun. Kayak apa sikap ulun nih? Kayak apa sikap ulun kata Sayyidina Umar nih? Mendengar pertanyaan Sayyidina Umar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum sambil ketawa apa namanya kada ketawa benar tuh kada nang bahak tuh kada ketawa sidin. Melihat Nabi tersenyum dan ketawa seperti itu, Sayyidina Abu Bakar ini tersenyum juga. Pokoknya apa nang digawi Nabi digawi juga oleh Sayyidina Abu Bakar. Rasa kada nyaman Sayyidina Umar nih, kenapa jadi Nabi ini kata tersenyum lawan ketawa nih kenapa? Jadi ada apa wahai Nabi itulah? Ada apa wahai Nabi jar Sayyidina Umar? Saya pengetahuan ulun kalau Sayyidina Abu Bakar ikut tersenyum berarti ada yang gembira, yang menggembirakan daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kalau pian wahai Nabi kenapa jadi sampai tersenyum, sampai tertawa sedikit itulah. Masih dalam keadaan tersenyum Nabi mengatakan, wahai sahabatku Abu Bakar, wahai sahabatku Umar, kenapa tadi aku terdiam, termenung? Nah, itu karena anak-anak kalian berdua. Karena anak-anak kalian berdua. Anak Sayyidina Abu Bakar siapa? Sayyidina Aisyah lah. Anak Sayyidina Abu Bakar tah. Anak Sayyidina Umar siapa? Hafsah. Saya termenung terdiam tadi itu gara-gara kedua anak sampian berduaan bahasa kita nyata. Sehingga ketika Sayyidina Umar menyampaikan permasalahan dalam rumah tangganya, Nabi tersenyum dan tertawa. Nah, kondisinya Sayyidah Aisyah dan Hafsah seperti itu juga. Nah, Sayyidah Hafsah dan Sayyidah Aisyah seperti itu, sehingga aku tertawa. Jadi permasalahan itu juga Nabi menghadapi dari istri-istri beliau. Jadi ada nang pencemburuan, ada nang minta diperhatiakan, macam-macam ngaran bibinian lah. Nah kayak itu kondisi dalam rumah tangga. Jadi ya Nabi itu wahai Umar, akhirnya apa? Umar tadi nama ulah Nabi berdiam termenung tadi gara-gara anakku sekalinya. Kayak apa aku hendak mengaduakan keadaan rumah tangga lon Nabi, anakku bulah kayak itu lon Nabi juga. Sama jadinya lah. Nah itu terkadang seperti itulah dalam kondisi rumah tangga lah, terkadang seperti itu. Jadi banyak berdiam Nah berdiam seperti itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berdiam menghadapi hal yang demikian. Itu dalam rumah tangga lah, dalam rumah tangga itu seperti itu. Nah banyak lagi contoh lah, banyak contoh Nabi dalam rumah tangga. Nabi walaupun mendapatkan makanan yang kurang nyaman, tidak pernah Nabi mengatakan kada nyaman, kada pernah kada nyaman, pasti nyaman terus. Nah pasti nyaman, artinya berdusta Nabi itulah, berdusta Nabi tak kebanyakan garam enggak, nah kehambaran enggak, berdiam aja Nabi. Nah kada.
mun kita weh ini ya mendaulahkan kopi ka kopinya pahit benar misalkan walau aja macam anu kan keluar kata-kata kan macam-macam kata-kata nang keluar dah. Nah itu nang Nabi kada seperti itu, jadi Nabi diam kayak apa wahai Nabi anu masakan kok nyaman aja nyaman aja dah. Nah, kenapa? Karena Nabi kada hendak menyakiti daripada istrinya, perasaan istrinya itu ada mau Nabi. Begitu pula ketika diberi orang apa buah-buahan lah, ada juga buah-buahan diberi sahabat. Nah, sekalinya buah-buahan itu dirasain Nabi, nah habis dirasain Nabi buah anggur waktu itu dirasain Nabi, dihabiskan Nabi anggurnya. Melihat Nabi menghabiskan anggur di piring nih Sayyidah Aisyah di luar kebiasaan nih. Kenapa jadi di luar kebiasaan? Karena Nabi itu manakala minum aja tah disisai minumnya tah di gelas tuh disisai Nabi. Jadi Sayyidah Aisyah tuh minum di gelas Nabi itu juga. Atau ketika sidin makan dah disisai Sayyidah Aisyah mau makan pulang. Ataupun diberi apakah Nabi nih? Kada pernah Nabi itu menghabiskan pasti disisai akan Sayyidah Aisyah. Nah ini kada anggurnya dihabiskan sidin. Nah batakonlah Sayyidah Aisyah, wahai Nabi kenapa dihabiskan anggurnya? Ulun hendak juga anggur tadi. Ujar Nabi, kenapa aku menghabiskan anggur ini? Aku menjaga perasaan orang nang memberi dan perasaan bahasa kita itu perasaan ikam, perasaan orang nang memberi dan perasaan ikam. Nah, bahasa kitanya itulah bahasa Banjarnya tuh. Apabila aku bari lawan ikam, kena keluar kata-kata yang ada baik. Ada keluar kata-kata yang ada baik. Itu nang kada dikehendaki Nabi. Kenapa? Kata Aisyah kepada Nabi, tahulah anggur tadi itu masam. Anggurnya itu masam. Karena masam itu kok habisakan supaya menjaga perasaan nang memberi. Oh habis sekalinya anggur nang diberi oleh Nabi nih. Nah, kalau dimakan oleh Sayyidah Aisyah, ngaran Sayyidah Aisyah ini Annum. Nah, Annum kata. Umur belasan tahun aja dinikahin Nabi kan. Annum. Nah, kalau keluar kata-kata nang kada pas kepada orang nang memberi anggur tadi. Ya. Ya Allah. Itu rahat gitu tuh bay. Rahat gitu tuh. Rahat gitu apa namanya memperat manokan bebina itu rahat gitu tuh. Makan apakah? Nah, kurang aja. Ya. Ada kayak ulahanku juga. Macam-macam tuh diberi orang tuh itu dah. Macam-macam itu. Nah, itu nang dijaga Nabi. Supaya jangan sampai apa namanya membuat daripada perasaan orang lang memberi kada nyaman dan membuat dosa kepada orang lang diberi, sehingga keluar kata-kata yang ada baik. Itu nang dijaga Nabi dalam hal berumah tangga. Mudah-mudahan kita adalah mudahan dalam berumah tangga kita bisa menjaga perasaan masing-masing lah, kawa menjaga lisan kita, kawa menjaga sikap kita, adalah mudah-mudahan kawa mencontoh apa yang dicontohkan oleh Nabi kita, para sahabat Nabi, para sahabat terdekat Nabi lah, yang kuburnya berdekatan dengan Nabi kan, berdampingan dengan kubur Nabi itu. Mudah-mudahan Allah jaga lisan kita, jaga lidah kita,
untuk selalu berzikir kepada Allah, untuk selalu membaca kalam-kalam Allah, dan untuk selalu menyampaikan yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar. Dan mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk selalu beramal soleh dan beramal ibadah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma muhawwil al-ahwal hawwil halana wal muslimin ila asadil hal ya aziz ya muta'al ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.